Halo, saya Andrew Suryo Laksono. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran matriks matematika kelas 10. Saya akan mulai dengan pengertian dan jenis-jenis matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen unsur matriks. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Lalu ada namanya ordo matriks, itu adalah banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks. Jika sebuah matriks memiliki nama I baris dan nama J kolom, maka matriks tersebut berordo I kali J. Dapat dituliskan I kali J seperti dalam gambar berikut. Lalu jenis vektor matriks. Dalam gambar ini ada beberapa matriks, yaitu salah satunya satu matriks 0. Itu adalah matriks yang seluruh elemennya adalah bilangan 0. Lalu ada matriks baris, matriks yang hanya memiliki satu baris berordo 1 kali J. J adalah jumlah kolom pada matriks tersebut. Lalu matriks kolom, matriks yang hanya memiliki satu kolom berordo I kali 1, yaitu I adalah seberapa banyak baris. Lalu ada matriks persegi. Matriks yang banyaknya baris sama kolomnya yaitu sama, berordo I kali I. Lalu ada matriks diagonal. Itu adalah matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali pada diagonal utamanya. Lalu terakhir ada matriks identitas. Itu matriks persegi yang elemennya pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Seperti contoh di atas. Bisa juga matriks identitas bisa 2 kali 2, yaitu 1, 0, 0, 1. Lalu selanjutnya ada operasi matriks. Operasi matriks sendiri meliputi perjumlahan dan pengurangan dua matriks, perkalian matriks dengan bilangan saklar, perkalian dua matriks, dan transpose matriks. Lalu perjumlahan dan pengurangan matriks. Dalam ini ada syaratnya, yaitu syarat penjumlahan dan pengurangan matriks, yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B yang memiliki ordo yang sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A plus B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinamakan A min B. Seperti contoh pada gambar berikut. Selanjutnya, perkalian saklar pada matriks. Pada operasi perkalian saklar, sebuah matriks dikalikan dengan sebuah bilangan saklar, yaitu seperti satu bilangan angka. Jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen A dengan K. Misalnya dengan contoh pada gambar itu, ada A sama dengan AB, CD, EF, lalu KA itu sama dengan K dikali matriks tersebut, jadinya semua A, B, C, D, EF dikali K. Lalu ada perkalian dua matriks. Berbeda dengan perkalian saklar yang hanya mengalihkan setiap elemen matriks dengan bilangan saklar. Perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri. Syarat dua buah matriks, misal matriks A dengan matriks B, dapat dikalikan
adalah jika banyak dalam matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Seperti rumus yang pada gambar itu, A itu ordonya I kali M dikalikan B yang ordonya M kali N. Jadi kolom A itu harus sama dengan kolom B, baris B. Lalu sama dengan jadinya C yang dikali sama dengan barisnya sama dengan A, lalu kolomnya sama dengan B. Untuk mencari hasil kali matriks A dengan matriks B ialah dengan mengalihkan elemen pada baris-baris matriks A dengan elemen pada kolom-kolom matriks B. Kemudian jumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom seperti gambar tersebut. Misalnya A sama dengan ABCD, lalu B dengan EFGHIJ, A kali B yaitu A dikalikan dengan E ditambah B dikalikan dengan H. Jadi seperti itu baris dikali kolom. Lalu selanjutnya yang sampingnya pada tersebut yaitu A kali F tambah B kali I, dan seterusnya menjadi sebuah matriks yang berbaris B dan berkolom A. Lalu ada transpose matriks. Transpose suatu matriks, misalnya matriks A yang dilambangkan dengan AT adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom matriks AT dan kolom matriks A menjadi baris matriks AT, seperti contoh di samping ini. Misalnya PQRS STU menjadi AT, PQR-nya menjadi baris, lalu PQR-nya yang tadinya baris menjadi kolom, sama dengan PS-nya tadinya kolom menjadi baris. Selanjutnya ada determinan matriks. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat ditulis det kurung A atau mutlak A. Untuk menentukan determinan dari sebuah matriks terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2x2 dan ordo 3x3. Determinan matriks ordo 2x2. Determinan matriks persegi dengan ordo 2x2 dapat dihitung dengan cara berikut. Dengan cara gambar berikut, yaitu determinan A sama dengan ABCD, itu yaitu jadi determinannya yaitu A kali D min B kali C. Lalu ada determinan matriks ordo 3x3. Determinan matriks persegi dengan ordo 3x3 dapat dihitung dengan menggunakan dua cara, yaitu kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor. Namun cara yang paling sering digunakan dalam menentukan determinan matriks ordo 3x3 adalah dengan kaidah Sarus. Dalam gambar ini, langkah-langkahnya mencari determinan matriks ordo 3x3 dengan kaidah Sarus, yaitu 1. Meletakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan vertikal determinan. Ini untuk menggampangkan penjumlahan dalam kaidah Sarus ini. Kedua, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar
diagonal utama pada arah kanan, kemudian kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar diagonal samping. Jadi seperti gambarnya, A dikali E dikali I itu diagonalnya ke kanan, yaitu jadinya plus. Lalu ada B F G yang di kanannya matriks itu juga plus, lalu plus lagi C kali D kali H. Lalu di min yang diagonalnya ke kanan atas, nah yaitu GEC kurangin lagi HFA sama I kurangin lagi IDB. Lalu terakhir ada inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse matrix dilambangkan dengan A pangkat min 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Inverse matriks ordo 2x2 biasanya dalam persegi 2x2. Dapat dicarikan dengan cara seperti gambar berikut, yaitu A pangkat min 1 sama dengan I per determinan A kali adjoin A, dengan syarat determinan A itu tidak sama dengan 0. Adjoin A itu sama dengan A itu ditukar dengan D dan C B-nya menjadi minus. Maka jadinya A pangkat min 1 sama dengan 1 per A kali D min BC, yaitu determinan A dikali dengan adjoin A tadi D min B min C A. Selesai dengan pembelajaran matriks pada video ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan atas perkataan saya. Terima kasih.